Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Niken dalam materi matematika wajib. Kemarin kita sudah belajar mengenai translasi atau pergeseran. Sekali ini kita akan belajar mengenai refleksi atau pencerminan, yaitu materi transformasi geometri bagian kedua. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Pada pencerminan, jarak titik pada bangun bayangan ke sumbu simetri sama dengan jarak titik pada bangun semula ke sumbu simetri. Jadi, refleksi merupakan transformasi isometri. Perhatikan dengan baik tayangan video yang diambil dari channel YouTube Matematika Pak Anton berikut ini. Check it out! Pembahasan utama. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu. Nah, kita lihat contoh ini, konsep secara umum. Ya, ini ada titik P, X, Y yang akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jadi prinsip pencerminan itu jarak antara titik dengan cermin harus sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Maka di sini letak bayangannya. Karena di sini Y, maka di sini adalah min Y. Jadi jaraknya harus sama. Maka bayangannya adalah X, min Y. Nah, begitu juga dengan dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka jaraknya harus sama. Kalau di sini X, maka di sini min X. Dan jaraknya harus sama. Maka bayangan di sini adalah min X, Y. Nah, P ini juga bisa kita cerminkan terhadap titik asal di sini. Maka jaraknya juga harus sama di sini. Maka jaraknya harus sama. Maka P aksennya adalah min X, min Y. Sehingga ini juga bisa dicerminkan sama seperti ini terhadap sumbu X, min X, min Y. Dan ini juga hasil pencerminan P X, min Y itu hasilnya min X, min Y terhadap sumbu Y. Oke. Kemudian konsep refleksi yang kedua yaitu jika kita memiliki garis Y sama dengan X dan kita memiliki titik P, A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka jarak titik P ke cerminnya ini harus sama ke sini. Dia harus sama. Maka di sini menjadi jaraknya adalah 2. Ini kan 2 bagian jadi B juga. Maka ini ada dianggap 8 bagian gini A juga. Maka bayangannya adalah B, A. Jadi berbalik. Dan juga jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka jaraknya juga harus sama. Di sini B maka dia min B, di sini A maka dia min A. Maka jawabannya adalah min B, min A. Kemudian yang ketiga, kita ambil satu bagian saja, yaitu kita memiliki titik M, N yang akan dicerminkan terhadap X sama dengan A. Karena ini M, di sini juga N. Jarak ini adalah M. Sedangkan jarak garis ini ke sini adalah A. Maka sisa yang kecil ini yaitu A kurang M. Karena dia dicerminkan terhadap X sama dengan A, maka ini juga jaraknya harus sama. Maka di sini juga A kurang M. Maka keseluruhannya ini dia adalah 2A kurang M. A ditambah A kurang M berarti 2A kurang M. Maka di sini titiknya adalah 2A kurang M. Maka bayangan P absennya adalah 2A kurang M, N. Nah, setelah kalian memperhatikan konsep refleksi pada tayangan video tersebut, di sini Ibu buatkan tabel refleksi terhadap beberapa bagian dari titik semula ke hasil refleksinya. Sekarang kita masuk saja langsung ke contoh soal. Tentukan bayangan titik A -7 jika. Nah, yang pertama
di sini ada direfleksikan terhadap sumbu X. Maka hasil refleksinya nanti sesuai rumus yang di sini adalah apa nih? X, negatif Y. Maka Ibu tulis titik awal, titik semula itu 5, negatif 7. Ibu refleksikan, lambangnya itu M ya. Mirror ya kan, cermin MX. Di sini menjadi A aksen. X, min Y, maka X-nya tetap 5, min Y. Y-nya sudah negatif, maka min menjadi positif. Berarti hasil pencerminannya terhadap sumbu X adalah 5,7. Nah, yang B dicerminkan terhadap sumbu Y. Di sini menghasilkan hasil refleksinya adalah min X, Y. Maka bisa Ibu tulis sama seperti yang di atas, tapi terhadap sumbu Y ya. Maka A aksen menjadi apa? Min X, berarti 5 menjadi min 5, Y. Y-nya tetap. Jadi, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang negatif adalah Y-nya. Sedangkan jika dicerminkan terhadap sumbu Y, yang negatif adalah X-nya. Itu cara cepatnya ya, supaya kalian mengingat-ingat. Nah, sekarang bagaimana jika dicerminkan dengan garis Y sama dengan X? MY sama dengan X. Maka kita akan mendapatkan A aksen Y, X sesuai yang di tabel ya. Y, X. Kalau Y sama dengan X berarti Y, X. Y-nya yang di depan berarti min 7,5 ya. Kalau yang keempat, jika dicerminkan dengan garis Y sama dengan min X, M Y sama dengan negatif X, maka bayangannya akan menjadi apa di sini? Kalau ada minnya berarti semuanya juga min. Tetap Y, X tapi semuanya min. Berarti 7, min 5 ya kan? Lalu yang kelima, jika dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka A aksennya di sini min X, min Y. Min X berarti min 5, min Y. Berarti 7 min sama min jadi positif ya. Nah, ini. Tentukan bayangan titik B 8,5 jika dicerminkan terhadap A, X sama dengan 3, B, Y sama dengan negatif 5. Nah, di sini bisa dijawab ya. Untuk yang A, B, titik asalnya tadi 8,5 dicerminkan terhadap M, X sama dengan 3. Nah, rumus yang tadi itu adalah apa? Ketika dicerminkan X sama dengan H itu berupa bilangan, maka B aksen 2H min X, Y. Berarti 2 hanya itu 3 dikurangi X, X-nya itu 8, Y, Y-nya 5. Maka di sini menjadi
B aksen 6 dikurangi 8,5. B aksen menjadi 6 kurangi 8 negatif 2,5. Maka bayangannya adalah negatif 2,5. Sedangkan yang B, ketika titiknya direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif 5, maka B aksen rumusnya itu adalah ketika MY sama dengan H, X, 2H min Y. X berarti yang 8, 2H 2 kali 3 kali negatif 5, maaf, hanya negatif 5 dikurangi Y. Y-nya adalah 5. Maka di sini B aksen 8, 2 kali negatif 5 min 10 min 5. Maka menghasilkan B aksennya adalah 8, negatif 10 dikurangi 5 negatif 15. Nah, udah kan? Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan H, itu adalah 2H min X, Y. Jadi yang berubah adalah X-nya. Kalau yang dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka yang berubah adalah bagian Y-nya. Yang harus kalian ingat. Lalu yang sifat terakhir, tentukan yang terakhir di sini ada bayangan titik C direfleksikan terhadap titik 1,2 adalah titik C aksen 3, negatif 4. Tentukan koordinat titik C. Nah, kalau ini perhatikan ya, bayangan titik C itu direfleksikan terhadap titik 1,2 menghasilkan titik C aksen 3, negatif 4. Yang dicari adalah koordinat titik C-nya. Kalau yang tadi kita mencari bayangannya, kalau sekarang kita mencari koordinat titik asal atau titik semula. Bagaimana? Nah, kalau mencari koordinat titik semula, maka kita berarti harus merefleksikan kembali C aksen ke titik 1,2. Nah, tadi adalah MAB ya, 1,2 itu A, B. Maka di sini B aksen itu apa tadi? 2x 2a min x, 2b min y, ya kan rumusnya. Nah, berarti kita refleksikan B aksennya berapa tadi? 3,4, negatif 4, ya kan? Kita refleksikan ke M 1,2. Di sini menjadi apa? B. Karena refleksi direfleksikan menjadi B, ya kan? Di sini terus dalam kurung
2, A-nya adalah 1, dikurangi X, X-nya berapa? 3,2 dikalikan B, B-nya adalah 2, dikurangi Y, Y-nya negatif 4. Maka menjadi apa di sini? B 2 min 3, 2 kali 2, 4. Min sama min jadi plus 4. Maka di sini B 2 kurangi 3, negatif 1,8. Nah, refleksi tapi di sini ada matriks yang bersesuaian. Nah, kenapa ada matriks yang bersesuaian? Ya, karena erat kaitannya dengan matriks ya, transformasi itu. Jadi nanti rotasi juga ada matriksnya. Ini kalau bisa juga mencari, kalau kalian lupa rumusnya, bisa juga mencari dengan matriks. Maksudnya begitu. Nah, di sini Ibu menggunakan matriks identitas ya. Jadi kalau transformasi itu menggunakan matriks identitas. Identitas itu berapa? 1, 0, 0, 1. Nah, tapi di sini lihat. Sumbu X, X, Y, refleksinya X, negatif Y, matriks yang bersesuaian itu adalah 1, 0, 0, minus 1. Ini matriks identitas. Ya. Nah, di sini X, negatif Y yang di atas ini adalah X 1, 0, 0, min 1. 1, 0 itu X, yang di bawah adalah Y. Maka di sini Y-nya negatif. Maka yang di bawah ini adalah negatif. Sedangkan yang kedua terhadap sumbu X, di sini X-nya negatif. Maka pada tabel matriks min 1 yang di atas yang negatif. Nah, kalau yang Y, X ini berarti tinggal dibalik aja. Jadi diagonal sekunder 1 ini menjadi diagonal sekunder dibalik. Ya kan? Harusnya 1, 0, 0, min 1 di diagonal utama ya ini ya. Ini kan diagonal utama. Jadi kalau Y, X maka satunya itu di diagonal sekunder. Lalu di sini Y sama dengan min X. Ya sudah, tetap menggunakan matriks 0, 1, 1, 0, tapi di sini Y baik Y maupun X-nya negatif. Maka ini negatif, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Lalu yang di sini min X, min Y. Yang di sini tetap kembali seperti semula matriks identitas 1, 0, 0, min 1. Min X-nya minus, maka yang di atas X-nya negatif, Y-nya ternyata juga negatif. Maka yang di bawah juga negatif. Nah, ini contoh yang menggunakan matriks. Tentukan koordinat bayangan titik D 6,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, sekarang kita bisa menjawab baik itu dengan matriks maupun dengan sifat refleksi yang tadi. Kalau menggunakan sifat refleksi yang tadi, D6,3 direfleksikan MY sama dengan min X
akan menghasilkan apa? Tadi sifatnya apa? Ketika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Min Y, min X. Maka di sini adalah min 3, min 6. Kita cek dengan matriks. Di sini kalau pakai matriks, maka X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, karena Y sama dengan X, min X, 0, min 1, min 1, 0. Dikalikan dengan bayangan titik 63. Titik asalnya 63 ya kan? Berarti pakai sifat matrik perkalian 2 matrik bisa kan ini? 0 ditambah min 3, terus di sini min 1 kali 6, langsung aja ya, berarti langsung min 6 ditambah 0, X aksen, Y aksen, 0 tambah min 3, min 6 tambah 0, min 6. Nah, lihat ini sama ya kan, min 3, min 6, ini juga min 3, min 6. Jadi menggunakan matriks pun juga bisa ternyata. Lanjut, sekarang kalau tadi itu adalah refleksi titik, sekarang kita mau masuk ke refleksi garis atau kurva. Contohnya ya, langsung aja masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan bayangan garis 3x plus 2y min 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita jawab ya. Kalau menurut sifat X aksen, Y aksen, ketika itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu akan menghasilkan X aksen, Y aksennya adalah Y, X, ya kan? Ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, karena di sini persamaannya garis, kita tetap aja. Berarti X aksen mengenai kesamaan dua matriks, X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X. Bisa ibu tulis Y sama dengan X aksen. Di sini X sama dengan Y aksen. Nah, ini misalnya persamaan 1, ini misalnya persamaan 2. Kita tinggal substitusikan. Persamaan 1 dan 2 ke persamaan garis. (3x tambah 2y min 1 sama dengan 0). Ya sudah, 3x nya kita ganti y. Y aksen boleh, y aja juga boleh. Ditambah 2 kali y. 2 kali y, y sama dengan x, dikurangi 1 sama dengan 0. Maka 3y tambah 2x min 1 sama dengan 0. Nah, Bunda kan mau X-nya berada di depan, maka 2X tambah 3Y min 1 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah persamaan bayangan
garisnya. Masuk ke soal yang lainnya mengenai refleksi kurva atau garis. Tentukan bayangan garis 2x min 3y sama dengan 12 jika direfleksikan terhadap sumbu y. Nah, otomatis kalian harus hafal untuk hasil refleksi terhadap sumbu x, sumbu y, titik 0,0, atau garis y sama dengan x dan sebagainya. Hasil refleksinya nanti ketika direfleksikan terhadap sumbu y, apa nanti? Min x, y, ya kan? Maka di sini kesamaan dua matrik x aksen sama dengan min x. Maka di sini bisa ibu tulis min x sama dengan x aksen. Ini kedua ruas ibu kalikan negatif 1, maka menjadi x sama dengan min x aksen. Lalu di sini ada y aksen sama dengan y. Ini misalnya persamaan 1, ini persamaan 2. Lalu tinggal diapakan? Substitusi. Substitusikan 1 dan 2 ke persamaan 2x min 3y sama dengan 12. Maka 2 kali min x dikurangi 3 kali y sama dengan 12. Min 2x min 3y sama dengan 12. Ketika depannya min, diapakan? Dikalikan negatif 1. Maka menjadi 2x plus 3y sama dengan negatif 12. Nah, ini adalah persamaan bayangannya. Kembangkan Kia. Tentukan bayangan garis x tambah 4y sama dengan 9 jika direfleksikan oleh y sama dengan 4. Nah, gimana nih? Lumayan sulit ya, dikit. Ya sudah, ini kita tulis dulu x aksen, y aksennya. Ketika direfleksikan terhadap garis y sama dengan 4, maka hasilnya akan menjadi apa? Kalau y sama dengan 4 tadi, y sama dengan 4 atau y sama dengan h, maka x-nya tetap ya. Yang berubah adalah y-nya. Y-nya menjadi apa? 2h min y, ya kan? Dan di sini x-nya tetap 2h, hanya menjadi berapa? Y sama dengan 4. 2 kali 4 kurangi y. Maka di sini x aksen y aksen x 8 min y. Lalu di sini x aksen sama dengan x, y aksen sama dengan 8 min y. Di sini bisa berubah menjadi, diubah misalnya y-nya, y saja, y sama dengan berapa? 8, y aksennya pindah ruas menjadi min y aksen. Ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua.
substitusi. Kebersamaan yang tadi, yang di atas. X tambah 4Y sama dengan 9. X-nya tetap tambah 4 kali Y, 8 min Y sama dengan 9. X tambah, nih ya, biasa 32 dikurangi 4Y sama dengan 9. Yang bilangan dijadikan satu dengan bilangan, maka 32-nya pindah ruas menjadi negatif. X min 4Y sama dengan min 23. Jadi ini adalah persamaan bayangannya. Udah ya. Kalau Y sama dengan 4, maka ininya diganti. Nih. Hanya kalian ganti dengan 4. Nah. Jadi kalian harus ingat rumusnya ini. Ingat sifat refleksi. Ada 8. Oke. Sekarang lanjut contoh yang terakhir. Di sini agak berbeda dari contoh yang sebelumnya, tapi tetap sama kok konsepnya. Persamaan garisnya aja yang berbeda. Persamaan bayangan kurva Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 2X min 1 oleh pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y adalah. Nah, untuk menutup materi pada hari ini, yaitu tentang refleksi, pertanyaannya agak rumit sedikit ya, karena di sini pencerminannya tidak hanya satu kali. Ingat ya, di sini pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan terhadap pencerminan terhadap sumbu Y, maka akan ada 2 kali refleksi. Direfleksikan sebanyak 2 kali. Jadi di sini misalnya titiknya X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menjadi apa? Nanti dicerminkan terhadap sumbu X tadi akan menjadi X, min Y. Lalu direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y min X, Y, ya kan? Min X berarti di sini min X, Y. Berarti min Y. Nah, ini adalah X aksen, ini adalah Y aksennya. Sekarang seperti biasa, min X sama dengan X aksen, maka X sama dengan min X aksen. Ini persamaan 1. Lalu yang kedua, min Y sama dengan Y aksen, maka Y sama dengan min Y aksen. Ini persamaan 2. Saya itu tinggal diapakan? Substitusi. Substitusikan 1 dan 2
ke persamaan. Persamaannya apa tadi? Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x min 1. Nah, tadi y-nya adalah apa? Min y, ya kan? Maka min y sama dengan 3x-nya tadi min x dikuadratkan ditambah 2 dikali min x dikurangi 1. Min y sama dengan 3 min x dikuadratkan x kuadrat plus 2 dikali min x berarti min 2x min 1. Ini ibu semua mau dikalikan negatif 1 supaya positif, maka min y kali min 1 y sama dengan min 3x kuadrat min sama min positif 2x min sama min positif 1. Jadi persamaan bayangannya adalah y sama dengan min 3x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, mudah kan? Asal kalian benar-benar paham, benar-benar mengerti bagaimana jika direlasikan terhadap sumbu x, bagaimana hasilnya jika direlasikan terhadap sumbu y sama dengan x, atau y sama dengan min x, atau titik asal 0,0 dan lain sebagainya. Lalu untuk persamaan garis, tinggal menggunakan kesamaan dua matriks, lalu tinggal disubstitusi. Begitu. Kerjakan latihan soal hanya 5 dengan teliti. Ibu beri waktu yang cukup untuk kalian mengerjakan. Kerjakan dengan teliti. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai rotasi atau perputaran. Sekian materi refleksi atau pencerminan pada hari ini. Selamat belajar, semangat. Terus tetap sehat. Tuhan memberkati. Bye-bye.